digoreng. Bukan digoreng. Hidung nggak bisa bisanya direbus juga nggak bisa. Teman-teman, kok salah terus kenapa ya? Oh iya, kami belum ucapin salam makanya salah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari tadi paling semangat, sini maju ke depan. Gua kasih tepuk tangan dong. Kamu mau hadiah warna coklat apa warna ungu? Ungu. Sebentar. Warna ungu apa warna hijau? Hijau. Hijau apa biru? Biru apa agak-agak? Emangnya apaan? Giliran duit aja tahu. Oke, sekarang kami mau tanya. Coba kami mau tes suaranya, kira-kira dia laki-laki yang hebat atau bukan. Kalau laki-laki yang hebat, suaranya harus sekarang. Ikuti kami. Tes. Kurang keras. Sebentar, dibesarkan lagi volumenya. Oke. Kurang keras lagi. Tes. Wah, kasih tepuk tangan. Ini bisa jadi dapat warna ungu atau warna coklat, tapi syaratnya harus lolos tes dari kami. Ada yang tahu tesnya? Nggak tahu? Oke, kami aja. Ini namanya tes konsentrasi. Apa? Oke. Sebelumnya biar dia nggak malu, siapa yang mau nemenin? Oke, kamu paling pertama angkat tangan. Sini maju ke depan. Oke, kasih tepuk tangan dong. Oke, biar nggak malu ada yang nemenin, ikuti aba-aba Kangri. Siap, gerak. Matanya ke depan, itu lihat ada kamera antiku yang nengok ke tiku ya. Oke, sini biar ke depan semua. Sekali lagi, siap, gerak. Hormat, gerak. Teman-teman, kalau anak hebat hormatnya harus masa hormat, gerak. Siap, gerak, hormat, gerak, tegap, gerak. Oke, kami mau ajarin tes konsentrasi. Yang di depan dengarkan, yang belakang ikuti kata-kata kami. Oke? Cangkir, kurang kompak. Cangkir, cengkeh, kencur. Satu, biar lentur. Kaget cengkeh kencur. Bukan cengkar cengkur, malah cengkar cengkur. Sekali lagi, cangkir, cengkeh, kencur. Jadi satu, biar lentur. Cangkir, cengkeh, kencur. Kami mulai tes dari sebelah kanan atau kiri dulu? Oke, kami mulai dari coba suaranya. Tes. Kamu tes. Kamu paling pelan duluan. Oke, yang ini siapa namanya? Faris. Kurang keras suaranya. Yang ini siapa namanya? Faris. Oke, Mas Faris sudah sekolah atau belum? Sudah. Kelas berapa? 4. Kelas 4 SD, SMP, apa sendal? SD. SMP. Oke, Mas Faris kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi polisi, kasih tepuk tangan dong. Oke, kami kasih tahu. Ucapan adalah doa. Kalau doa bisa dikabul, boleh jadi kalau dikabulkan gimana, kan bahaya. Kasih tepuk tangan yang mau jadi polisi. Oke, Mas Faris ikuti kata-kata kami. Kalau bisa kamu dapat hadiah. Cangkir, cengkeh, kencur. Jadi satu, biar lentur. Cangkir, cengkeh, kencur. Sudah betul atau belum? Oke, peserta yang kedua. Yang ini siapa namanya? Nabil. Suaranya harus lebih keras, gak boleh kalah sama Mas Faris. Yang ini siapa namanya? Nabil. Oke, Mas Nabil sudah sekolah atau belum? Kelas berapa? Kelas 5. Kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa? Habis Quran. Wah, mau harus bertanya. Mas yang ini ikuti kata
jadi satu, Jadi satu. dia lentur. Dia lentur. Cakit kejut. Jadi kejar-kejut. Kejut. Sudah bisa atau belum? Kalau belum bisa dapat hadiah enggak? Enggak dapat. Sudah berani maju ke depan? Oke, karena kamu sudah berani maju ke depan, kamu dapat satu. Kamu juga dapat satu. Kasih tepuk tangan dong. Boleh duduk kembali. Boleh duduk kembali. Siapa yang mau dapat lagi? Oke. Semakin lama hadiahnya tambah naik. Tapi syaratnya nggak usah maju sekarang. Yang duduknya paling rapi, yang mendengarkan dengan baik, yang semangat, kamu dikasih hadiah. Oke? Kami mau mulai ceritanya. Bukan tung sanggung. Jangan diketawain. Kalau tambah kencang loh. Tung. Pintu teater dongeng telah dibuka kepada para penonton. Konsentrasi. Matanya ke depan, tangan di pangku, mulut dikunci, telinga mendengarkan. Kami mau mulai ceritanya. Teman-teman, di sebuah hutan, yang sangat luas. Di hutan banyak sekali makhluk ciptaan Allah. Ada pohon yang tinggi. Tapi teman-teman, selain tumbuh-tumbuhan, di hutan juga banyak sekali hewan-hewan. Ada hewan yang dia ciri-cirinya badannya besar, telinganya lebar, belalainya panjang. Namanya siapa? Dia kalau berteriak, namanya siapa? Selain gajah, di hutan juga ada satu hewan yang dia ciri-cirinya bangunnya paling pagi. Sebelum semuanya bangun, dia sudah bangun duluan. Ada yang tahu? Namanya Pagi itu si ayam dengan bersemangat bangun dari tidurnya. Dia melihat, aduh boyok. Si ayam melihat ke sekeliling, dibuka matanya, dikucap ingusnya, dibuang kupilnya. Teman-teman, setelah dia melihat ke sekeliling, wah, teman-teman, hari sudah mulai pagi. Aku punya tugas untuk membangunkan yang lain. Jadi teman-teman, si ayam punya tugas untuk membangunkan yang lain. Dia keluar dari kandangnya, dia kepakan sayapnya, dia tarik nafas. Sudah bangun atau belum? Belum. Biar bangun semuanya ikuti kamer ya. Semuanya tarik nafas, tahan 3 hari ya. Setelah si ayam membangunkan yang lain, bangun satu hewan yang dia ciri-cirinya kepalanya gundul. Ada yang tahu? Kepalanya gundul, hewannya. Ada yang tahu? Bukan tuyul, bukan hewan, malah tuyul. Dia punya seperti tempurung di punggungnya. Namanya si kuraku. Mendengar ayam berkokok, si kura-kura bangun dari tidurnya. Alhamdulillah ya Allah, aku bangun lagi. Aku nggak berbelas mati. Doa bangun tidur, Allahumma barik lana. Nyawaku belum kumpul. Doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi
Dia berjalan ke kamar mandi, tapi teman-teman, waktu itu jam menunjukkan masih jam 4 pagi. Suasananya masih gelap. Nih yang kita selalu dengerin ya. Suasananya masih gelap, suasananya masih sepi. Si kura-kura yang sedang berjalan ke kamar mandi, tiba-tiba lampu dapurnya mati. Dia yang berjalan di tengah kegelapan, dia tidak sengaja mendengar suara misterius. Ada terdengar dari sebelah kanan rumahnya, ada juga terdengar dari sebelah kiri rumahnya, ada juga terdengar dari belakang rumahnya. Dia mendengar suara misterius. Terdengar dari sebelah kanan rumahnya, suaranya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa? Terdengar dari sebelah kanan rumahnya. Terdengar juga dari sebelah kiri rumahnya, suaranya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa? Terdengar juga dari belakang rumahnya, suaranya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa? Kami kasih tahu, apapun suaranya, apapun nadanya, itu panggilan dari Allah. Kami pengen lihat siapa yang sekarang mau dipanggil Allah. Sebentar, mau dipanggil Allah sekarang? Kalau dipanggil Allah sekarang mati dong. Oke, benar-benar. Siapa yang besok mau masuk surga? Nah, yang sini nggak mau masuk surga. Kok nggak angkat tangan? Oke, sekali lagi fokus, konsentrasi. Siapa yang besok mau masuk sumur? Ayo sumur. Konsentrasi. Lomba duduk lagi. Teman-teman, setelah si kura-kura mendengar suara adzan, dia langsung berlari ke kamar mandi. Dia mandi pagi, pulang ke kamar pakai sarung, melaksanakan sholat subuh berapa rakaat. Teman-teman, berbeda dengan anak-anak yang lain yang biasanya setelah sholat tidur lagi. Si kura-kura tidak. Dia ambil Al-Qur'annya, dia buka Al-Qur'annya, dia langsung merem. Nah, kok merem? Kami emangnya tidur? Tidak, teman-teman. Jadi teman-teman, si kura-kura membaca Al-Qur'annya berbeda. Walaupun dia masih kelas 3 SD, ternyata teman-teman, dia sudah hafal Al-Qur'an 10 juz. Ya, sudah hafal Al-Qur'an 10 juz. Dia buka Al-Qur'annya. Ya Allah, hari ini aku mau murojaah, aku mau mengulang hafalanku. Ternyata teman-teman, dia mau murojaah. Aku mau murojaah juz 1 udah, 2 udah. Oh ya, aku kemarin juz 7 belum selesai. Ternyata teman-teman, dia mau murojaah juz 7. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha fariqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa'anna tufakun. Fariqul islam wa ja'ala. Dan seterusnya. Jadi teman-teman, walaupun dia masih kelas 3 MI, 3 SD, dia sudah hafal Al-Qur'an 10 juz. Selesai menghafal Al-Qur'an, dia pakai seragam sekolah, didatangi mamahnya. Mama, halo Ma. Mama, halo. Gak dijawab, Ma, jawab halo. Mama, hari ini Mama masak apa? Masak apa, Ma? Oh, ayam goreng. Alhamdulillah. Teman-teman, mamaku yang ini masak ayam goreng. Jadi teman-teman, si kura-kura adalah anak yang baik. Apapun sarapannya, apapun lauknya, dia selalu bersyukur. Selesai sarapan pagi, dia datangi mamahnya, hendak berangkat ke sekolah. Karena dia adalah anak yang sopan, dia selalu pamit sama mamahnya. Didatangi mamahnya, Mama salim. Mama salim. Mama. Mama, aku berangkat dulu ya. Iya lupa, Mama, doain aku jadi anak pintar ya. Lupa lagi, Mama jajan. Mak terakhir, Mama, muat. sehingga ternyata teman-teman
berangkat ke sekolah. Tapi teman-teman, selain gajah, selain ayam, selain si kura-kura, ternyata di hutan juga ada satu hewan yang dia ciri-cirinya punya seperti tangan, punya seperti kaki, berbulu warna coklat. Namanya siapa? Namanya teman-teman, dia punya panggilannya bernama si nyemot. Siapa? Teman-teman, si nyemot berbeda dengan teman-temannya. Tidak seperti gajah, tidak seperti ayam, tidak seperti si kura-kura. Ternyata teman-teman, mereka yang teman-temannya bangun pagi, ternyata hari itu si nyemot bangunnya kesiangan. Iya, bangunnya kesiangan. Dia jam 10 siang baru bangun. Iya, jam 10 siang baru bangun. Teman-teman, dia karena semalaman main game, main handphone sampai larut malam, dia bangun kesiangan. Tapi teman-teman, berbeda dengan si kura-kura yang rajin, ketika bangun tidur, si nyemot langsung marah-marah. Dia yang membangun kesiangan, suasana hatinya buruk, dia langsung marah-marah. Wah, teman-teman, aku bangun kesiangan. Ini pasti gara-gara mama. Mama gak bangunin aku. Si nyemot berbeda dengan si kura-kura yang sopan. Si nyemot mendatangi mamanya dengan tidak sopan. Dia yang perutnya lapar, suasana hatinya buruk, dia langsung berteriak ke arah mamanya. Tapi teman-teman, matanya melotot, suaranya membentak, dia berteriak ke arah mamanya. Mama, kok mama gak bangunin aku? Mamanya menjawab dengan suara yang lembut. Ya makanan anakku sayang, tadi mama sudah bangunkan kamu. Ternyata teman-teman, ketika subuh dibangunkan, si nyemot yang masih ngantuk karena semalaman main handphone, ketika dibangunkan, nah bangun nak, sudah subuh, dia malah mengikut mamahnya, disikut mamahnya. Mama, aku masih ngantuk. Dia malah marah-marah. Tapi teman-teman, ketika dia bangun kesiangan, dia menyalahkan mamahnya. Dia yang perutnya lapar, dia lanjut marah-marah. Mama, hari ini mama masak apa? Ternyata teman-teman, mamahnya menjawab, ya makan aku sayang, hari ini mama masak nasi goreng. Tapi teman-teman, berbeda dengan si kura-kura yang bersyukur mendengar mamahnya masak nasi goreng, si nyemot tambah tidak terima. Dia yang suasana hatinya buruk. Ma, kok nasi goreng lagi? Ma, aku bosan. Ma, pokoknya aku gak mau tahu. Hari ini aku mau minta makan enak. Tapi teman-teman, mamahnya menjawab, ya makan aku sayang, kamu sabar ya. Mama hari ini tidak punya uang. Mama sudah 3 hari ini tidak bekerja. Tapi teman-teman, bukannya memaklumi, mendengar jawaban dari mamahnya, si nyemot malah tambah marah-marah, matanya tambah melotot, suaranya tambah membentak. Ma, pokoknya aku gak mau tahu. Kalau aku gak dikasih makan yang enak, aku gak mau pulang. Si nyemot membentak mamahnya sambil keluar dari rumahnya. Berbeda dengan si kura-kura yang pamit, yang minta doa, si nyemot keluar dari rumahnya sambil membanting pintu rumahnya. Iya. Dia ambil sepedanya, dia langsung berangkat bermain. Sudah bangun kesiangan, tidak sholat subuh, marah-marah, tidak berangkat sekolah. Dia yang mengayuh sepedanya sambil marah-marah, suasana hatinya buruk. Dia menggerutu, wah dasar mamaku gak punya uang. Tapi teman-teman, ketika dia mengayuh sambil marah-marah, dia tidak sadar. Ternyata tiba-tiba ban sepedanya bocor. Si nyemot langsung oleng. Untung saja dia tidak sampai terjatuh. Si nyemot berhasil berhenti. Wah, alhamdulillah ya Allah, untung aku gak jatuh. Dia turun dari sepedanya. Tapi teman-teman, yang dia tidak sadari, ketika turun dari sepeda, dia tidak melihat di bawah sepeda ada paku yang panjang. Aduh, kakinya menginjak paku, teman-teman. Tapi karena pakunya itu panjang, sampai-sampai pakunya tembus ke atas kakinya.
kakinya langsung terluka parah. Si Nyemot langsung menangis di tengah jalan. Dia menangis dengan keras. Tiba-tiba teman-teman, ketika si Nyemot sedang menangis, datang si kura-kura yang sedang pulang sekolah. Melihat temannya menangis, dia langsung menghampiri si Nyemot. Dia bertanya, Nyemot, kamu kenapa? si kura-kura menjawab, kura-kura, kakiku kenapa aku? Sambil kesakitan. Akhirnya teman-teman, si kura-kura mau menolong si Nyemot. Tapi teman-teman, si Nyemot yang dia ditolong sama si kura-kura, dia malah kebingungan. Dia malah terheran karena teman-teman, mereka berdua adalah teman satu kelas yang biasanya main bareng, yang biasanya sekolah bersama. Tapi teman-teman, karena si kura-kura punya kekurangan, yaitu jalannya lambat, si Nyemot malah sering membuli si kura-kura. Dia sering mengejek si kura-kura. Hari itu si kura-kura mau menolong, dia kebingungan. Dia bertanya sama si kura-kura, kura-kura, kok kamu mau nolongin aku sih? Karena aku sering membuli kamu, aku kan sering mengejek kamu. Tapi teman-teman, si kura-kura menjawab, Iya Nyemot, karena aku ingat nasihat dari mama. Karena kata mama, sesama makhluk hidup harus saling tolong menolong. teman-teman, mendengar jawaban dari si kura-kura, si Nyemot pun langsung teringat. Kura-kura, mungkin aku kena musibah gara-gara aku marah-marah sama mamaku. Kura-kura, aku mau pulang, aku mau minta maaf sama mama. Si Nyemot yang teringat tapi bagi sudah membentak, matanya sudah melotot. Si Nyemot pun ingin sekali cepat-cepat pulang ke rumah. Sampai-sampai teman-teman, dia mau berlari karena ingin sekali minta maaf. Tapi teman-teman, dia lupa kakinya yang sebelah kanan itu pincang. Ketika mau berlari, dia tidak bisa berlari. Akhirnya teman-teman, dia jalan pulang ke rumah sambil menyeret kakinya. Dia berkata dalam hati, Mama, maafin aku ya Ma, aku janji mulai hari ini aku tidak akan membentak Mama. Dia berjalan menyeret kakinya pulang. Dia berkata di dalam hati sambil menyesal, lomba duduk rapi. Teman-teman, singkat cerita, akhirnya si Nyemot pun sampai ke halaman rumahnya. Tapi teman-teman, ketika dia sampai, si Nyemot malah kebingungan. Dia langsung berhenti berjalan. Karena teman-teman, ketika dia sampai, ternyata dia melihat pemandangan yang tidak seperti biasanya. Teman-teman, dia melihat halaman rumahnya masih sangat berantakan. Padahal teman-teman, biasanya halaman rumahnya selalu bersih. Tapi siang itu halaman rumahnya terlihat masih sangat berantakan. Daun-daun masih berserakan, sampah-sampah belum disapu. Si Nyemot kebingungan. Wah, teman-teman, kok rumahku kotor? Mama kemana? Akhirnya teman-teman, si Nyemot langsung berjalan ke depan rumahnya. Karena teman-teman, mamahnya si Nyemot ini bukan orang kaya. Karena mamahnya nggak punya motor, nggak bisa menjemput anaknya pulang. Biasanya setiap kali si Nyemot pulang sekolah, setiap kali dia pulang bermain, biasanya mamahnya selalu menunggu di depan rumah, menunggu sambil melambaikan tangan, menunggu anak yang paling dia sayangi pulang ke rumah. Tapi teman-teman, ketika si Nyemot sampai ke depan rumahnya, halaman rumahnya juga kosong. Hanya terlihat ada kursi panjang yang biasanya diduduki mamahnya, tapi mamahnya tidak terlihat. Si Nyemot pun kebingungan. Dia panggil-panggil mamahnya. Mama, Ma, aku pulang Ma, aku mau minta maaf. Tapi teman-teman, tidak ada jawaban. Akhirnya si Nyemot, dia memberanikan diri masuk ke dalam rumah, berharap ketika masuk ke dalam rumah bisa bertemu mamahnya, bisa cepat-cepat minta maaf. Si Nyemot masuk ke dalam rumah dengan semangat. Lomba duduk rapi. Tapi teman-teman, ketika si Nyemot masuk ke dalam rumahnya, bukannya mamahnya yang dia lihat, bukannya mamahnya yang dia temui, bukannya dia bisa minta maaf. Tapi teman-teman, ketika dia masuk ke dalam rumah,
dia justru melihat pemandangan yang tidak seperti biasanya. Biasanya rumahnya selalu bersih. Tapi teman-teman, siang itu ruang tamunya terlihat berantakan. Kursinya masih berserakan, lantainya belum disapu. Si Nyemat kebingungan. Mama kemana? Dia panggil mamanya. Mama, aku pulang, aku mau minta maaf. Tapi tidak ada jawaban. Si Nyemat yang mau menangis karena sakit, dia tidak jadi menangis karena dia teringat. Oh iya, teman-teman, tadi pagi kan aku minta makan enak ya. Mungkin mama sedang di dapur, mungkin mama sedang memasak. Akhirnya teman-teman, dia dengan bersemangat berjalan ke arah dapur, berharap ketika masuk ke dalam dapur bisa melihat mamanya sedang memasak. Buka pintu dapurnya, tapi teman-teman, ketika dia masuk ke dalam dapur, dapurnya juga terlihat masih sangat berantakan. Wajahnya berserakan, piringnya belum dicuci. Padahal teman-teman, mamahnya si Nyemat adalah seorang mamah yang sangat rajin. Walaupun teman-teman, dia punya anak yang tidak pernah membantu, biasanya mamahnya kerjakan sendiri. Tapi teman-teman, hari itu berbeda. Si Nyemat akhirnya teman-teman, dia yang tidak melihat mamahnya, dia langsung keluar dari dapur. Tapi teman-teman, sebelum keluar dari dapur, si Nyemat melihat di atas meja makan itu ada satu piring nasi goreng yang tadi pagi disiapkan oleh mamahnya. Melihat nasi goreng itu teman-teman, hatinya sangat menyesal. Karena teman-teman, dia teringat cuma gara-gara nasi goreng sudah membuat dia marah. Cuma gara-gara nasi goreng sudah membuat matanya berani melotot. Padahal cuma gara-gara nasi goreng. Si Nyemat pun dia sangat menyesal. Dia langsung keluar dari rumahnya, dicari mamahnya di sekeliling rumah. Tapi teman-teman, mamahnya juga masih belum terlihat. Akhirnya dia berpikir, lomba duduk rapi. Teman-teman, kalau ada teman kalian yang meneteskan air mata, nggak boleh diganggu. Itu tandanya mendengarkan dengan baik. Lomba duduk rapi, 50.000. Lomba duduk rapi. Teman-teman, si Nyemat akhirnya dia keluar dari rumahnya. Dia berpikir, kalau tidak mencari mamahnya tidak kunjung ketemu. Oh iya, teman-teman, tadi pagi kan mamaku bilang nggak punya uang. Mungkin mamaku sedang hutang. Akhirnya teman-teman, karena biasanya ketika mamahnya tidak punya uang, mamahnya selalu hutang ke rumah tetangganya. Si Nyemat berjalan ke rumah tetangganya, di depan pintu rumah tetangganya. Bude, assalamualaikum. Bude, lihat mamaku enggak? Tetangganya menjawab, Nyemat, aku sendiri belum melihat mama kamu. Akhirnya teman-teman, si Nyemat berjalan ke rumah tetangganya yang satunya lagi, tapi ternyata jawabannya sama. Berjalan ke rumah tetangganya yang satunya lagi, jawabannya juga masih sama. Akhirnya teman-teman, si Nyemat yang kakinya sakit, dia langsung pulang ke rumahnya. Ditunggu di depan rumah, dia duduk di depan rumah. Tapi teman-teman, hari itu masih panas mataharinya. Jam menunjukkan masih jam 12 siang. Si Nyemat duduk di depan rumah sambil menahan sakit menunggu mamahnya pulang, berharap mamahnya segera datang. Ditunggu 1 jam, mamahnya belum terlihat. Ditunggu 2 jam, mamahnya juga belum pulang. 3 jam, 4 jam, 5 jam, sampai-sampai teman-teman, matahari yang tadi siang masih panas sekarang sudah mulai redup. Sampai-sampai terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan maghrib berkumandang, mamahnya juga belum datang. Si Nyemat tambah kebingungan. Dia yang dari tadi menahan supaya tidak menangis, dia tidak bisa menahan setelah mendengar adzan maghrib. Tapi teman-teman, si Nyemat menangis itu bukan karena takut. Si Nyemat menangis bukan karena sakit, tapi dia menangis karena tidak bisa minta maaf. Tapi ketika dia menangis, dia teringat ternyata teman-teman. Dia teringat ada satu tempat yang lupa dia tidak datang, yaitu kamar mamahnya. Ketika dia sedang menangis, ya Allah, aku lupa. Mungkin mamaku di kamar, mungkin mamaku sedang istirahat. Akhirnya dia langsung berlari ke arah kamar mamahnya. Kak Amri, kan kakinya lagi sakit kok bisa berlari? Teman-teman, sakitnya sudah gak kerasa.
karena kalah dengan rasa ingin minta maaf, dia berlari ke arah kamar mamahnya. Terlihat mamahnya sedang tidur. Tapi teman-teman, karena mamahnya bukan orang kaya, terlihat mamahnya terbaring di atas tempat tidur. Tapi teman-teman, ranjangnya sudah reot, terbaring di atas kasur. Tapi teman-teman, kasurnya sudah sangat keras karena lama tidak diganti. Terbaring di atas tempat tidur karena tidak mampu beli, bantalnya sudah bolong-bolong. Si nyemot pun mendekati mamahnya, dibangunkan mamahnya. Mama, bangun nak, aku pulang, aku mau minta maaf. Tapi teman-teman, mamahnya tidak mau bangun. Melihat mamahnya tidak mau bangun, digoyangkan tubuh mamahnya. Mama kenapa? Kira-kira ada yang tahu mamahnya kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Bukan meninggal, mamahnya masih hidup. Ciri-cirinya gini, badannya panas, bibirnya pucat, tubuhnya lemes menggigil. Ada yang tahu? Yang tahu hadiahnya 50.000. Kenapa? Sakit apa? Masih kurang lengkap. Ada yang tahu? Demam. Masih belum betul. Ya kenapa? Bukan pingsan juga. Oke, dengerin dulu. Ciri-cirinya badannya panas, bibirnya pucat, tubuhnya lemes menggigil. Ada yang tahu? Ya kenapa? Bukan tipes. Oke, sekarang naik 100.000 yang tahu. Ya kenapa? Bukan juga. Jawab yang lengkap. Kenapa? Bukan demam berdarah. Yang rentan dan iya, ada yang menjawab. Masih kurang lengkap. Kenapa? Oke, lomba duduk rapi. Tenang, udah kami kasih tahu jawabannya. Tapi sementara hadiahnya bakal dulu, tapi kalau duduknya rapi nanti bisa keluar lagi. Teman-teman dengerin, kami kasih tahu jawabannya. Ternyata mamahnya si Nyemot bukan meninggal. Badannya panas, bibirnya pucat, tubuhnya lemes menggigil. Ternyata teman-teman, mamahnya si Nyemot juga tidak sakit. Mamahnya sehat ternyata. Kak Amri, kok bisa kayak orang sakit? Teman-teman, mamahnya si Nyemot seperti itu bukan disebabkan penyakit. Jawaban lengkapnya, dengerin. Tapi itu karena disebabkan dia punya anak yang bernama si Nyemot, yang sekarang sudah mulai besar. Contohnya kayak kalian, sudah mulai tinggi, sudah mulai ganteng, sudah mulai cantik. Tapi teman-teman, si Nyemot ini dia semakin besar, bukannya tambah membantu, bukannya tambah mendoakan. Tapi teman-teman, si Nyemot semakin besar, dia malah tambah berani, matanya melotot, tambah berani suaranya membentak. Teman-teman, Kak Amri kasih tahu. Yang tadi ada yang bilang sakit hati seorang mama itu sangat lembut. Sekali saja kita marah, itu akan tertanam satu luka. Jadi kalau kita sehari marahnya sekali, kalau sehari 2 kali, hitung 1 bulan, 60 luka, hitung 1 tahun. Ya kalau sehari marahnya 2 kali, kalau 3 kali, coba kami pengen lihat. Yang berani angkat tangan keren. Yang berani angkat tangan keren. Sebentar, pertanyaannya, siapa yang di sini sering marah-marah? Keren. Gak apa-apa, sudah berani jujur. Kami gak menyalahkan sering marah-marah. Dulu ketika kami kecil juga, kami belum tahu. Turunkan kembali. Teman-teman, itu namanya akhlak yang kurang baik. Teman-teman, mamah kita adalah sosok yang sangat hebat, sudah mengandung. Teman-teman, kalau pengen tahu hebatnya mamah kita, kami kasih contoh. Teman-teman di sini punya tas semuanya. Mamah kita itu sosok yang sangat hebat. Coba kalau pengen tahu hebatnya mamah kita, nanti pulang punya tas ya. Nanti pulang tasnya digendong. Tapi dengan syarat digendongnya di depan. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Tapi ada syaratnya lagi, nggak boleh dicopot. Mau makan, mau main, mau TPA, mau mandi, mau ke kamar mandi, mau ke pasar, nggak boleh dicopot. Kira-kira ada yang bisa nggak?
Kak Amri susah Kak, masa aku main bola sambil gendong tas di depan, masa aku ke pasar sambil gendong tas, masa aku naik gendong tas dua, susah ya teman-teman. Tapi teman-teman, mama kalian hebat, mama kalian membawa kalian bukan tas ya, tapi di perutnya 9 bulan. Tapi kalau kita sebagai anak sudah lahir, sudah dibesarkan, tidak sopan, itu rugi. Coba kami pengen lihat siapa yang sayang sama mamanya. Kami punya pertanyaan, turunkan kembali. Dijawab ya, dijawab yang Bapak. Tangannya diturunkan. Pertanyaannya kami ada satu saja. Kira-kira pernah nggak mendoakan orang tuanya? Oh, sebentar, pertanyaannya diganti. Kira-kira pernah atau sering? Pernah saja, nggak sering. Sekarang jawabannya ganti sering. Oh, diganti lagi deh pertanyaannya, biar jawabannya siapa tahu berbeda lagi. Kira-kira sering berdoa apa sering lupa? Ada yang mulai senyum. Kak aku sering lupa. Aku habis sholat gak doa. Jangan habis sholat, aku disuruh sholat saja masih susah. Ketika diumumkan suruh marah-marah. Jangankan padahal teman-teman, orang tua kalian mungkin sekarang sedang bekerja, yang ayahnya kerja di sawah, yang mamahnya kerja di pasar, mungkin sambil bekerja sambil berdoa, ya Allah, hari ini anakku sedang sekolah, semoga anakku diberikan kepintaran. Di setiap waktu orang tua kalian mendoakan, tapi kita sebagai anak masih sering lupa. Teman-teman, kalau kami ajak berdoa bersama mau nggak? Dengan tulus tapi ya kita belajar sama-sama. Kami orang tuanya sudah nggak ada, ya kan? Kita belajar sama-sama, mendoakan orang tua. Kami juga belajar. Nanti teman-teman cukup ikuti kata-kata kami, tapi mengikutinya di dalam hati. Oke? Bisa? Oke. Dalam hitungan ketiga semua duduknya dirapikan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Dalam hitungan ketiga, duduknya dirapikan. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, semuanya sikap berdoa. 1, 2, 3. Terakhir, dalam hitungan ketiga, semua kepalanya ditunduk. 1, 2, 3. Sekali lagi, dalam hitungan ketiga, semua kepalanya ditundukkan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku siang hari ini sedang bersekolah. Ya Allah, aku hari ini sedang menuntut ilmu. Ya Allah, aku tadi mendengar cerita dari Kak Amri. Ada si kura-kura yang sangat rajin. Tapi ya Allah, aku tadi juga mendengar ternyata ada si nyemot juga yang dia sering sekali membantah. Ya Allah, aku jadi teringat aku sebagai anak masih sering membuat hati orang tuaku tidak nyaman. Aku sebagai anak masih kurang sopan. Ya Allah, aku hari ini ingin berdoa, tapi aku masih kecil, aku belum bisa doa-doa yang panjang. Aku juga belum hafal doa-doa pakai bahasa Arab yang panjang. Aku hanya bisa berdoa dengan doa yang sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku punya seorang mama yang sangat cantik, mama yang sudah melahirkan aku. Ya Allah, aku belum bisa membalas. Aku hari ini hanya bisa berdoa. Ya Allah, mohon kepadamu, sayangi mama. Doaku singkat, doaku tidak banyak. Sayangi mamaku ya Allah. Ya Allah, selain mama aku juga punya seorang ayah yang sangat keren. Ya Allah, ayahku bukan orang kaya, tapi ya Allah ketika aku minta uang, ayahku tidak pernah mengeluh. Padahal ayahku harus hutang. Tapi ya Allah, aku menggunakan uang jajanku kadang malah buat top up ke Alfamart, malah menggunakan hal-hal yang tidak baik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, lindungi ayahku. Ya Allah, yang terakhir, aku di sekolah ini sedang menuntut ilmu. Ternyata teman-teman,
aku di sekolah ini juga punya orang tua. Orang tua aku di sini adalah bapak dan ibu guru. Ya Allah, aku membayar guruku tidak banyak. Kadang malah aku tidak membayar guruku. Tapi ya Allah, guruku selalu ikhlas mendidik aku. Ya Allah, aku sering sekali ngeyel, aku sering sekali tidak sengaja membuli temanku. Tapi guruku selalu sabar. Aku mohon kepadamu, sehatkan guruku, sayangi guruku, lindungi guruku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, dalam hitungan ketiga kepalanya diangkat, matanya lihat ke Amri. 1, 2, 3. Gak ada yang menunduk. 1, 2, 3. Yang meneteskan air mata dihapus dulu air matanya. Gak apa-apa, kalian bukan cengeng. Berdoa dengan tulus itu keren. Dihapus dulu sudah. Lihat ke depan. Oh iya, yang kelas 6 ada di sini sudah. Coba lihat kambing. Yang kelas 6 angkat tangan. Oke, biar jelas yang kelas 6 berdiri coba. Yang kelas 6 berdiri. Kami punya pertanyaan buat yang kelas 6 khususnya. Teman-teman, kelas 6 kami minta waktunya 2 menit saja. Lihat ke sini, nggak boleh tengok-tengok. Kelas 6, kami punya pertanyaan. Ternyata tidak sadar ya, kalian hampir 6 tahun kan sekolah di sini. Kemarin kalian masih punya kakak kelas ya, tapi sekarang sudah lulus kakak kelasnya. Tidak terasa kalian sekarang sudah jadi yang paling besar. Dulu mungkin pas pertama kalian datang masih kecil-kecil kan. Mungkin yang perempuan jilbabnya masih menceng, atau mungkin yang laki-laki bajunya kebesaran, punggulnya masih naik turun. Tapi sekarang sudah ganteng, sudah cantik. Kami punya pertanyaan. Pertanyaannya nggak susah, dijawab tapi ya kalau ada yang angkat tangan. Kelas 6, kapan terakhir ucapkan terima kasih sama gurunya? Ada yang ingat kapan terakhir? Oh, lupa. Oke, kalau terima kasih susah, pertanyaannya diganti. Kapan terakhir minta maaf sama wali kelasnya? Ada yang masih ingat? Oh, lupa juga. Aku minta maafnya kalau hari guru saja. Aku minta maafnya kalau Idul Fitri, itu pun sambil Pak Guru THR-nya. Tidak dengan tulus. Coba, kira-kira kalau sekarang mau minta maaf, mau nggak? Teman-teman yang kelas 6, kalian yang paling besar, kasih contoh buat adik-adik kelas kalian. Tahun depan kalian lulus. Kalau tahun ini nggak bisa memberikan contoh yang baik, itu rugi. Sekarang yang kelas, ya paling kelas 6 ada? Paling kelas 6? Oh, nggak ada. Di kantor ada? Mungkin bisa diajak ke sini, Kak Bayu, paling kelas 6. Paling kelas 1 sampai kelas 6 kalau bisa, kalau ada. Kalau paling kelas 4-nya ada di sini nggak? Paling kelas 4. Kelas 5, paling kelas 5 ada? Ada di sini. Oke, yang kelas 5 dulu, yang kelas 5 berdiri. Ayo berdiri. Pertanyaannya sama. Kira-kira kapan terakhir? Oke, sekarang yang kelas 5. Yang kelas 6 sudah kesini wali kelasnya? Belum? Wali kelas? Belum, wali kelas?